Polda Jambi itu ada tantangan tersendiri nggak? Tantangan yang paling hebatnya dalam membantu evakuasi tim gabungan tersebut, Bang? Jelas. Jadi kejadian tersebut dan saat proses evakuasi juga memang itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita sebagai manusia memang ya tidak ada apa-apanya dengan kekuatan dan alam ini. Sehingga saat saya melakukan evakuasi, jelas itu utamanya adalah doa, niat baik untuk menolong beliau, mengevakuasi beliau, sehingga kondisi-kondisi tersebut benar-benar sangat menantang, justru dikategorikan sangat berbahaya. Tetapi selama saya masih memegang prosedur dan limitasi helikopter dan kemampuan saya yakin bisa. Alhamdulillah berhasil dilaksanakan evakuasi tersebut, dan yang lainnya pun juga mulai ikut melakukan evakuasi dengan kondisi cuaca yang mungkin agak terbatas. Ya, dari tim kami yang dituakan itu bilang akan dievakuasi semua korbannya ditandu menggunakan jalur darat ke rumah warga yang terdekat, Bang. Untuk mempersiapkan kemungkinan kita lakukan sar darat. Di saat itu pun sudah hampir putus harapan, Bang. Karena kira-kira jam berapa tuh baru bisa dievakuasi? Evakuasi itu jam 2 lebih, Bang. Jam 2 lebih. Nah, jadi pada saat itu kan cuaca masih hujan terus, Bang. Nggak ada matahari sama sekali, nggak kelihatan. Berarti evakuasi dengan posisi hujan ya? Evakuasi hujan udah mulai reda. Udah mulai reda. Jadi itu infonya ada yang sampai azan 4 penjuru iya, gitu. Bang. Itu gimana? Bener, Bang. Jadi kami tuh nunggu kan udah jam 2 itu, Bang, posisi udah mulai sore. Matahari masih aja nggak kelihatan. Kami udah pusing, udah cemas, semuanya udah putus harapan lah, Bang. Posisi hujan terus diperintahkan lah untuk azan 4 penjuru itu kan. Azan, tapi yang terjadi malah hujannya makin deras. Kami udah putus harapan dari yang dituakan di lokasi tersebut untuk menyarankan nanti jangan sampai korban ini bermalam di sini lagi. Jadi kalau udah lewat dari jam 4 kita angkut menggunakan tandu darurat korbannya. Okay. Di situ saya ya? sudah menangis, Bang. Nangis karena kita ngangkat yang dari ketinggian 50 meter aja, Bang. Dengan kondisi korban yang sakit. Itu sangat-sangat susah, Bang. Sangat-sangat susah. Apalagi dengan korban yang sakit, kita mikirkan keadaan korbannya, Bang. Di situ, Bang. Aduh. Dan akhirnya inisiatif azan. Iya, ada orang yang menandakan azan itu. Waktu saya mendengar azan itu saya sudah menangis, Bang. Karena hujannya makin deras malahan. Akhirnya ada heli datang, kami teriak-teriak ke atas. Masih juga nggak dengar, helikopternya putar balik lagi. Dan heli yang kedua itulah yang menemukan kita, yang langsung evakuasi kita. Tapi karena ada juga yang cerita sama saya, kondisi kita aja yang sehat, Bang, udah mulai ngedrop, Bang. Apalagi kita mikirin orang yang sakit. Seperti itu, Bang. Banyak ya, Bang. Saya sambil ngumpet nangis. Yang azan siapa, Mas? Yang azan? Yang azan ini, Bang, dari tim SAR darat, Bang. Tim SAR darat. Azan 4 penjuru. Iya. Azan baru kemudian itu. Bisa dievakuasi. Sambil hujan itu, Bang. Saya pun sambil berteduh, Bang, karena kalau baju basah kita makin menggigil dinginnya. Akhirnya siapa duluan, Mas, yang ikut evakuasi? Jadi yang dievakuasi pertama itu ajudan, karena ajudannya itu kondisi sehat. Hanya aja mungkin bengkak di bagian mata karena benturan keras, Bang. Datanglah helikopter Bell 429 turun mau drop alat logistik dan medis tambahan untuk menangani korban lagi. Dan setelah hoisnya turun itu, hoisnya ditarik lagi mengangkut ajudan. Turun lagi satu orang brimob dari Polairut, dari Polairut turun lagi membawa alat kayak power bank, terus alat logistik juga. Dan disitulah membawa tandu Pitagor. Tandu Pitagor itu tandu segitiga yang korbannya itu ditandem. Saat itulah saya yang masang tandu Pitagor itu ke pilotnya.
dan harus ditandem kan Bang. Jadi saya berdua dengan pilot tersebut langsung Berarti naik. Mas naik yang evakuasi yang kedua ya? Ya, evakuasi yang kedua tapi helikopter yang pertama. Helikopter yang pertama. Jadi helikopter yang pertama itu langsung ngangkut dua korban. Dua korban. 3 bersama saya Bang. Yang paling berkesan menurut saya itulah Bang. Waktu hujan, azan, kita udah hampir putus asa. Udah bener-bener putus asa Bang. Kalau memang helikopter nggak datang lagi waktu itu dan kita harus bermalam lagi di situ, nggak tahu kondisinya seperti apa Bang. Kalau saya melihat informasi di konferensi pers terakhir Pak Wakapolda ya, kalau nggak salah, itu beliau menyampaikan bahwa evakuasi ini adalah mukjizat. Betul Bang. Itu gimana Mas, melihat situasi di sana? Iya, dari kejadiannya aja udah mukjizat Bang. Ini bener-bener mukjizat. Semuanya selamat, bahkan ada yang cuman kebentur di kepalanya aja, nggak sampai patah tulang. Itu udah mukjizat Bang. Dan mukjizat lainnya itu di malam pertama Bang, itu udah banyak darah dari korban ya kan Bang. Itulah yang di infonya di situ ada jalurnya harimau nggak ada yang mendekat ke situ Bang. Itu mukjizat juga Bang. Dan mukjizat lagi waktu kita penjemputan itulah Bang, kita sampai sore itu udah putus asa. Mau kita jalan atau mau kita dijemput pakai helikopter, akhirnya helikopter datang, itu udah mukjizat Bang. Polda Jambi itu ada tantangan tersendiri gak? Tantangan yang paling hebatnya dalam membantu evakuasi tim gabungan tersebut Pak? Jelas. Jadi kejadian tersebut dan saat proses evakuasi juga memang itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita sebagai manusia memang ya tidak ada apa-apanya dengan kekuatan dan alam ini. Sehingga saat saya melakukan evakuasi, jelas itu utamanya adalah doa, niat baik untuk menolong beliau, mengevakuasi beliau, sehingga kondisi-kondisi tersebut benar-benar sangat menantang, justru dikategorikan sangat berbahaya. Tetapi selama saya masih memegang prosedur dan limitasi helikopter dan kemampuan saya yakin bisa. Alhamdulillah berhasil dilaksanakan evakuasi tersebut, dan yang lainnya pun juga mulai ikut melakukan evakuasi dengan kondisi cuaca yang mungkin agak terbatas.